yang namanya jurnal ya, atau recording proses gitu ya. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu adalah berkaitan dengan adjusting the account. Ya, jadi berkaitan dengan adjusting the account ini adalah yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini setiap tahun dilakukan perusahaan, bukan hanya setiap tahun ya. Jadi kalau misalkan menyusun laporan keuangannya bulanan, monthly tiap bulan ya. Kalau menyusun laporan keuangannya kuartalan, tiap 4 bulanan. Ya kan? Kalau menyusun laporan keuangannya tahunan, annually, maka setiap tahun. Nah, apa latar belakang perusahaan dalam hal ini melakukan jurnal penyesuaian? Ya, disebabkan karena adanya beberapa variabel gitu ya, yaitu kondisi yang menyebabkan perusahaan melakukan penyesuaian disebabkan karena ada yang sifatnya beban atau juga pendapatan yang dibayar di muka, atau juga berkaitan dengan beban atau juga pendapatan yang masih terhutang, gitu kan, sehingga belum sah menjadi beban atau juga masih diklaim menjadi aset, ya, sehingga dilakukanlah yang namanya Bapak Ibu adalah jurnal penyesuaian. Nah, jadi bahasan kita meliputi 4 hal di sini, yaitu adalah berkaitan dengan konsep accrual basis, gitu ya, dalam pencatatan akuntansi dan alasan-alasan perusahaan melakukan adjusting, ya, penyesuaian itu apa saja. Kemudian juga bagaimana caranya menjurnalnya, ya. Inti dari akuntansi Bapak Ibu adalah menjurnal, ya. Jadi buat apa dihitung tanpa jurnal ya harus proses akhirnya adalah jurnal ya. Dan kemudian juga bagaimana kita melakukan jurnal penyesuaian ya, dan juga menyajikan neraca saldo. Nah, jadi ini mekanismenya Bapak Ibu. Dan kita lihat ya bahwasanya kondisi perusahaan melakukan jurnal penyesuaian karena salah satunya ya prinsip akuntansi itu adalah berkaitan dengan pengaturannya berbasis accrual base gitu ya. Jadi yang berdasarkan accrual base di situ yang berkaitan dengan pengakuan perusahaan ya terkait dengan suatu transaksi gitu ya. Itu bukan hanya bukan hanya berkaitan dengan dampaknya kepada kas gitu ya, tetapi ketika sudah terjadi ya walaupun belum direalisir menjadi kas ya maka itu menjadi objek pencatatan. Nah, ini latar belakang yang paling utamanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi berkaitan walaupun hanya kontrak ya kontrak dicatat gitu ya. Walaupun belum realisir kontraknya, masih tanda tangan, sign gitu ya. Maka dilakukan pencatatan. Nah, jadi asumsi lainnya itu adalah asumsi waktu gitu ya. Di mana kondisi bahwasanya dalam lingkup skala bisnis gitu ya. Itu ada waktu yang harus disesuaikan. Misalkan dari tahun pertama sampai dengan tahun 10, di tahun ke-6 ada penyesuaian. Nah, jadi faktor waktu yang melatar belakanginya gitu ya. Nah, kemudian juga perusahaan dalam hal ini kita membedakan yang namanya tahun fiskal dengan tahun kalender. Nah, apa bedanya tahun fiskal dengan tahun kalender? Nah, kalau biasanya laporan keuangan menurut standar internasional, jadi laporan keuangan itu per periodenya kapan, gitu ya. Nah, jadi ada yang bulanan, ada yang kuartalan, dan ada yang tahunan. Nah, ini sebenarnya yang dikenal. Jadi yang laporan keuangan semesteran nggak ada sebenarnya, Bapak Ibu ya. Jadi yang ada adalah monthly report, kemudian quarterly report, and juga annually report. Nah, itu yang dikatakan dengan laporan keuangan menurut standar internasional. Nah, apabila masih monthly atau juga quarterly, bulanan dan juga kuartalan, maka itulah yang dikatakan dengan laporan keuangan interim. Nah, ini ya. Jadi pada perusahaan yang besar gitu ya, itu biasanya menyajikan kuartalan dan tahunan. Ya, monthly jarang ya. Ya, kuartal and annually gitu ya. Dan pengakuannya apakah menggunakan tahun fiskal ataupun juga tahun kalender. Ya, tapi lazimnya adalah tahun kalender ya. Kalau tahun fiskal itu adalah periode 1 tahun lamanya. Ya, kalau dia tahun kalender wajib 1 Januari startnya ya. Tapi kalau tahun fiskal ya boleh kapan aja. Contohnya kalender akademik gitu ya. Kalender akademik itu adalah kalender fiskal ya. Kenapa ya? Startnya per semester gitu kan. Kapan semester ganjil, kapan semester genap. Nah, itu ya. Jadi bukanlah calendar year, tapi fiscal year. Nah, itu. Dalam 53 minggu ya. Prof, izin bertanya boleh? Ya, silakan Pak.
Berarti ini maksudnya fiscal year itu bisa misalkan starting from Maret tahun depannya gitu, Maret Bisa, 2021 ke Maret 2022 seperti itu. Tetapi si betul. kalender year ini harus exactly from the 1st January to the 31st gitu ya. Ya, betul, Bu. 1 Januari wajib deh ya. Jadi bukanlah Oke. 1 Maret. Ya, tapi 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam kata lain, 1 tahun apa ya, Masehi. Nah, kan gitu ya. Tahun Masehi kan gitu ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, itu nama dikatakan tahun kalender. Gitu. Nah, kemudian juga kalau dalam perusahaan ya secara internasional gitu ya, itu menganut pencatatannya adalah accrual base. Jadi standarnya ini adalah pelaporan keuangan di Malaysia, di Singapura, gitu ya, di Inggris, di Rusia, gitu kan, dimanapun, gitu ya, itu menganut transaksi IFRS, gitu ya. Artinya di sini adalah basisnya adalah basis accrual ya, bukan cash basis. Kenapa dia basis accrual? Transaksi itu dicatat ketika terjadinya peristiwa. Nah, ini kita perlu garis bawahi ya, Bapak Ibu. Event, gitu ya. Jadi sepanjang ada event, walaupun belum ada realisir menjadi kas, maka dicatat gitu ya. Nah itu. Jadi walaupun hanya tanda tangan kontrak hari ini ditandatangani gitu kan pengiriman tandan buah segar dari kebun A ke kebun B dengan kontrak adalah wajib 10 ton misalnya atau 300 ton, maka diakuikah sebagai pendapatan? Diakui gitu ya. Diakui dia sebagai pendapatan walaupun belum realisir menjadi uang kas ya, Bapak Ibu. Nah itu. Nah, kemudian itulah yang dikatakan dengan accrual base. Jadi inilah yang dianut oleh internasional, gitu ya. Nah, jadi nggak masalah walaupun cancel ya nggak apa-apa. Nanti tinggal di jurnal kembali ya, jurnal cancelnya bagaimana kalau kontraknya cancel dengan ada denda ya dan sebagainya. Nah itu yang dianut berdasarkan IFRS ya, Bapak Ibu. Nah, ada lagi sistem pencatatan yang lainnya yaitu cash basis. Nah, cash basis ini diakui dicatat di jurnal ketika sudah ada realisir kas. Nah, ini ya. Jadi kalau sepanjang belum ada realisir kas nggak dicatat, walaupun di kontrak gitu kan, nggak dicatat ya. Nah, ada yang mau menggunakan cash basis ada, ya. Nah, tetapi itu tidak sesuai ya dengan IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti diaudit ya diaudit Boleh nanya perusahaan lagi? ya silakan. Ini berarti nanti akan ada 2 jurnal ya dalam satu perusahaan itu, accrual basis sama si cash basis gitu ya? Nah, Nggak mungkin di ini dalam ini itu apa pusat. gitu ya? Ini perusahaan itu menganut ya harusnya adalah menganut accrual basis gitu ya. Jadi kalau menganut Oh, cash basis nanti diaudit menjadi catatan oleh auditor gitu kan. Bahwasanya tidak sesuai dengan standar. Ya, kalau perusahaan masih menganut cash basis. Cash basis itu ketika ada masuk uang rekening ke bank atau ketika ada uang masuk dari rekening kas lalu dicatat di jurnal. Ya, kontrak-kontrak nggak ada dicatat karena belum ada dampaknya ke kas. Nah, kalau seperti itu nanti menjadi catatan. Dampaknya kemana? Ke opini laporan keuangan. Opininya bisa nggak mendapat unqualified opinion, tapi mendapat qualified opinion. Pencatatan, pengecualian terhadap kas karena kas ini dalam hal ini masih apa gitu ya, belum diyakini kebenarannya atau juga dalam hal ini ada metode akuntansi yang tidak sesuai dengan standar yang lazim yaitu accrual base gitu ya Bapak Ibu. Nah, inilah jadi dalam hal ini dalam akuntansi perlunya pengakuan ya kan pengakuan pendapatan kapan, pengakuan beban itu kapan. Nah, jadi pengakuan pendapatan itu dilakukan ya ketika sudah ditunaikannya kewajiban. Nah, ketika sudah ditunaikan kewajiban maka akan ada penerimaan kas dari jasa yang atau juga barang yang diberikan. Nah, ini jadi pengakuan lah yang namanya pendapatan. Dan begitu juga pengakuan beban. Kapan itu beban terjadi? Gitu ya. Nah, jadi beban itu terjadi ya ketika ketika memang terjadi dan nantinya akan dibandingkan dengan
pendapatannya. Jadi expense recognized when effort ya, are made generate revenue. Nah, seperti misalnya iklan ya, seperti misalnya beban angkut ya, kemudian juga beban utilitas. Nah, ini semuanya akan nanti dibandingkan dengan apa? Ya dengan pendapatan ya. Berapa laba? Ya, mau tanya, Prof. Ya, silakan, Pak. Ya, expenses is recognized when effort are made to generate revenue. Generate revenue ini maksudnya apakah sudah terhitung setelah dapat profit ataukah sebelum masuk profit, sebelum dapat profit itu dia belum bisa di accrual, Prof? Nah, kalau dia yang namanya generate revenue Untuk ini, biaya pembebanan. ya revenue ini kan pendapatan ya, bahasa Indonesianya, gitu kan. Iya. Sementara profit itu adalah laba. Nah, laba itu atau juga loss, profit or loss, gitu ya, itu diakui kapan? Diakui ketika sudah ada perbandingan revenue dikurangi dengan expenses, gitu kan. Maka terjadilah yang namanya profit or loss, gitu ya. Nah, sementara yang namanya revenue ini kapan diakui? Nah, tadi bahwasanya revenue ini diakui apakah menganut accrual basis atau juga menganut cash basis, gitu ya. Nah, revenue yang menganut accrual basis, gitu ya, belum ada realisir kas. Revenue yang menganut cash basis ya ketika sudah realisir kas. Nah, itu yang dikatakan dengan revenue tersebut ya. Dan bedanya antara profit atau juga loss ya. Jadi bedanya revenue itu belum ya, revenue itu belum dikurangkan dengan expense ya. Sementara profit itu sudah dikurangkan dengan expenses gitu ya, atau juga cost gitu ya. Nah, di sini juga kita harus bedakan Bapak Ibu ya, antara biaya dengan beban. Nah, ini ya. Biaya dengan beban. Orang banyak menyamakan sekarang ini yang dikatakan dengan biaya itu kapan, yang dikatakan dengan beban itu yang mana gitu kan. Nah, ini misalnya biaya telepon. Nah, orang sering kita belum bayar loh biaya telepon bulan ini. Nah, yang benar yang mana? Kalau bahasa akuntansinya itu nggak sama, gitu ya, Bapak Ibu ya. Hari ini bulan ini kita belum membayar beban telepon. Nah, yang tepatnya adalah biaya telepon atau beban telepon? Beban. Beban ya. Kenapa beban? Karena belum sepenuhnya terpakai, cuman sudah diperhitungkan bahwa misalnya 1 bulan itu harus bayar telepon sekian gitu, Pak. Ya, kalau bedanya antara biaya dan beban, kalau dia beban itu memang pengorbanan yang tidak menimbulkan dampak menghasilkan pendapatan secara langsung. Jadi sifatnya beban itu adalah expendable. Memang harus dikorbankan. Sementara biaya itu akan menghasilkan revenue. Nah, itu ya. Biaya akan menghasilkan revenue. Jadi bukanlah expendable, tetapi to generate revenue, gitu ya. Nah, itu dikatakan dengan biaya. Contoh misalnya Sumatera Utara banyak perusahaan perkebunan, gitu ya. Nah, perusahaan perkebunan di sini ada yang namanya unsur gaji, gitu kan, atau upah. Nah, kalau misalkan gaji tukang dodos, gitu ya, upah tukang dodos itu biaya atau beban? Tukang dodos Biaya. Biaya ya, ya biaya, bukan beban ya. Kenapa? Ya, bukan. Karena dia menghasilkan revenue, dia yang langsung menghasilkan. Ya, karena revenue menghasilkan pendapatan sawit. BPS ya. Jadi dia dikatakan biaya, cost, bukan beban ya. Tapi kalau misalkan gaji pegawai kantor perkebunannya, Beban. beban ya. Ya, beban. Kenapa beban? Ya, karena tidak berkaitan dengan kegiatan produksi secara langsung. Ya, atau dengan kata lain merupakan suatu pengorbanan gitu ya. Yang dalam hal ini yang sifatnya memang harus dibebankan dalam setiap periode. Nah, jadi itu dikatakan perbedaan antara biaya dengan beban ya. Jadi yang sifatnya expense itu adalah expendable ya. Sedangkan yang biaya ya unexpendable. Ya, sifatnya biaya itu akan menghasilkan ya,
pendapatan, ya. Sedangkan beban memang suatu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan, dikorbankan, ya, expendable. Itu. Dan penyesuaian memang masuk pada hal itu, gitu ya. Artinya di sini prinsip pendapatan harus diakui, kemudian juga prinsip beban itu juga harus diakui, dan nantinya disesuaikan, ya, dengan standar, yaitu standar IFRS di sini, Bapak Ibu. Dan kemudian juga di sini ada yang dikatakan dengan checking the books, gitu ya. Nah, apa dikatakan checking the books? Nah, di sini motivasi seorang eksekutif, ya, seorang manajer penjualan atau juga manajer akuntansi, ya, atau juga manajer keuangan, ini melakukan aktivitas yang namanya checking the books. Nah, apa yang dikatakan dengan checking the books? Ada yang bisa menjelaskan? Ini biasa, ya, dilakukan oleh manajer, ya, biasa dilakukan oleh bagian keuangan, ya, biasa dilakukan oleh bagian akuntansi yang namanya checking the books. Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, jadi misalnya yang dikatakan dengan checking the books ini adalah yang berkaitan dengan, ya, bagaimana mempercantik laporan keuangan. Ya, bagaimana mempercantik laporan keuangan karena berbagai sudut kepentingan yang ada. Ya, misalnya seorang manajer, gitu ya. Ya, seorang manajer itu apa sih kepentingannya terhadap laporan keuangan? Owner apa kepentingannya terhadap laporan keuangan? Apakah sama kepentingannya? Beda, gitu kan? Beda. Kalau dia owner, gitu kan, pemilik, gitu kan, kepentingannya apa terhadap laporan keuangan? Investasi, ya. Inginnya laporan keuangan itu labanya tinggi. Gitu kan? Ya, kalau labanya tinggi, ya kalau labanya tinggi, maka dividennya tinggi, gitu kan, kepada pemegang saham. Nah, sementara manajer keuangan atau juga manajer akuntansi atau juga sales eksekutif, apa kepentingannya terhadap laporan keuangan? Ya, dia pingin target penjualannya naik terus, ya, profitnya tinggi, labanya tinggi, padahal target nggak tercapai. Ya, maka apa yang dilakukan? Ya, melakukan checking the books, gitu ya. Apakah menaikkan pendapatan, apakah mengurangi beban, apakah mengurangi biaya, gitu kan? Apakah mengurangi hal-hal lainnya sehingga dianggap berprestasi terhadap capaian yang dilakukannya. Nah, itu namanya checking the books. Secara teori, gitu ya, Bapak Ibu, ya, yang namanya checking the books itu ada yang namanya perataan laba, ya, atau disebut dengan income smoothing. Nah, nanti kalau mau sintesis, Bapak Ibu bisa apa, ya? Bisa mengambil topik ini, ya, berkaitan dengan motivasi dan checking the books dalam bentuk yang namanya perataan laba, ya. Income smoothing, gitu ya. Itu adalah checking the books. Tadi. Nah, itu, ya. Taruh situ lagi. Ya, kemudian juga kita lihat kebutuhan perusahaan, ya, melakukan adjusting entries. Jadi untuk melakukan adjusting entries ini agar, ya, pendapatan dan juga beban diakui sesuai dengan prinsip yang ada, ya. Nah, ini motivasinya, ya. Jadi pendapatan dan beban itu diakui berdasarkan sesuai dengan standar yang ada. Jadi laporan keuangan disajikan itu sahih, gitu ya. Atau laporan keuangan yang disajikan itu valid. Nah, itu yang diinginkan. Itulah kebutuhan dilakukannya jurnal penyesuaian. Ini juga Kalau bisa tidak target. dilakukan jurnal penyesuaian, maka laporan keuangan yang disajikan itu tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Bisa asetnya terlalu tinggi, dan bisa pendapatannya terlalu tinggi, gitu kan? Bisa bebannya terlalu tinggi. Nah, itu, ya. Dan laporan keuangan di sini, ya, itu disajikan, ya, disajikan berdasarkan apakah menyajikannya adalah yang namanya income statement account atau disebut dengan laporan laba rugi atau profit or loss statement, dan satu lagi adalah yang namanya
statement of financial position, ya, atau disebut dengan laporan posisi keuangan perusahaan, ya, Pak Ibu ya, atau disebut orang neraca ya dulunya. Nah, jadi alasan yang lainnya ya, ya karena dalam satu peristiwa itu ada yang luput dicatat ya, luput dicatat ya, sehingga kalau luput dicatat bisa dampaknya kemana-mana gitu ya, sehingga kalau lupa dicatat maka harus disesuaikan ya. Atau juga ada biaya yang tidak dicatat dalam periode akuntansi disebabkan biaya tersebut sudah memang habis ya dibanding dengan yang harusnya terjadi sehari-hari. Ya misalnya tadi asuransi dibayar di muka, gitu ya. Seolah-olah kita masih punya hak klaim, gitu kan? Ya padahal udah nggak ada, udah habis, gitu ya. Polis asuransi 2 tahun kendaraan misalnya. Nah itu apakah bisa diklaim sepenuhnya? Ya ada masanya kan gitu kan? Ya ada masanya. Nah kalau misalnya hal itu tidak dicatat maka akan dapat diketahui gitu kan apakah mana yang sudah menjadi masih menjadi hak ya, mana yang sudah menjadi beban gitu ya. Pak, tambahan Pak. Ya silakan Pak. The need for adjusting entires. Mungkin dari skala besar mungkin ya Pak. Untuk menghasilkan revenue ada the bottlenecking sesuatu pekerjaan ataupun proyek gitu. Nah, itu tidak di-planningkan secara matang mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu dan dilakukan secara tiba di tahun itu. Apakah itu termasuk satu hal yang bisa mengadjust laporan keuangan secara itu tidak terplan lebih dini gitu Pak. Artinya bisa aja di tahun itu tiba-tiba terjadi unplanned situation, unplanned condition yang menyebabkan the bottlenecking isu itu tadi meningkat sehingga kita perlu melakukan emergency condition di saat itu, Pak. Apakah itu salah satu hal yang bisa dikonsider sebagai adjusting entire laporan keuangan, Pak? Apakah itu diterima seperti itu, Pak? Ya, nah, esensi dari adjusting entries itu adalah perkiraan historis. Nah, jadi berkaitan dengan rencana ya berarti plan ya, itu sifatnya adalah masih dianggarkan ya, masih rencana ya. Masih dianggarkan, masih rencana, artinya belum suatu transaksi gitu ya. Nah, kalau dia belum suatu transaksi, maka ya tidak dicatat ya, tidak di adjust ya. Jadi yang perlu di adjustment itu adalah kondisi aset ya, kondisi liabilitas, kondisi ekuitas pada periode tertentu ya, yang punya dampak ya secara keuangan ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan adjustment itu adalah peristiwa historis. Ya, ingat di awal pertemuan ya bahwasanya prinsip akuntansi itu salah satunya adalah prinsip historical cost gitu ya. Jadi segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau wajib dicatat gitu ya. Dan juga wajib di-adjust gitu ya. Jadi berkaitan dengan rencana ya maka masih planning gitu kan. Jadi kalau dia planning nggak masuk kategori sebagai transaksi historis ya karena belum terjadi kan. Masih rencana. Nah, itu. Prof, pertanyaan Prof. Silakan Pak. Itu yang cooking the books itu termasuk fraud atau enggak? Ya, sudah pasti ya cooking the books itu adalah fraud ya. Karena kan laporan keuangan itu prinsip penyusunan laporan keuangan salah satu syaratnya apa? Historical cost gitu kan. Ya, jadi kalau disusun tidak sesuai dengan apa ya biaya historis yang memang pernah terjadi ya maka dikatakan dengan cooking the books. Ya, artinya itu ilegal, merugikan pemegang saham. Jadi junjunglah prinsip historical cost ya. Jadi berdasarkan pada yang sudah pernah terjadi itu yang dicatat. Jadi kalau yang tidak pernah terjadi ya jangan diarahkan kan. Artinya ya karena itu tadi ya manajer kan ingin prestasinya terus membaik gitu ya. Ingin dilihat bagus performanya gitu kan. Maka yang dilakukan adalah cooking the books. Jadi cooking the books itu adalah kesengajaan gitu ya. Jadi itu dalam apanya ya, dalam akuntansinya ada namanya praktik yang disebut dengan income smoothing gitu ya, atau perataan laba gitu kan dan sebagainya. Itu semuanya ilegal gitu ya. Jadi ya ketika diaudit ya, maka misalnya Pak, contohnya cooking the books yang lain.
Ya, misalnya aset gitu kan. Ya, perusahaan selalu menumpuk aset. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Aset-aset lama selalu ditumpuk oleh perusahaan. Kenapa? Depre-nya berkurang. Ya, tujuannya adalah mengakumulasikan depresiasi kan gitu kan. Yang Iya. namanya beban depresiasi itu akan diakumulasikan. Tujuannya Tahun apa? tertentu. Tujuannya apa? Laba, Pak. Ya, tujuannya agar laba berkurang kan gitu kan. Kalau Mengurangi laba pajak. berkurang, dampaknya apa? Mengurangi pajak. Ya, pajaknya rendah gitu kan. Nah, makanya yang namanya ya perusahaan itu coba lihat di belakang perusahaan, selalu asetnya numpuk kan di belakang. Jarang yang Iya. hilang. Walaupun udah besi tua. Ya, karena ya nanti di appraisal lagi gitu kan. Nilainya sekian, lalu disusutkan lagi. Yang itu yang paling nyata kan kalau mau mengurangi pajak gitu kan. Kalau yang lainnya kan misalnya harus ada pengorbanan gitu kan. Misalkan menjadi beban ya, mana yang harus dibayar untuk mengurangi laba kan ya tidak efisien gitu ya. Yang paling efisien itu ya karena penyesuaian karena waktu gitu kan. Aset ya, depresiasi itu kan abstrak ya kan sifatnya ya. Ya kalau dia abstrak enak bagi perusahaan gitu kan. Ya maka aset itu selalu ditumpuknya. Ya makanya kebanyakan sekarang ya kebijakan aset perusahaan itu tadi, perusahaan tidak mau membeli yang namanya capital expenditure ya, penganggaran modal ya untuk membeli aset ya nggak mau. Makanya rent selalu ya, sewa banyak kan kendaraan itu ya. Karena ada yang perusahaan yang 50% dari total asetnya dari aktiva tetap. Nah, berapa penyusutannya? Penyusutannya 25% gitu kan. Jadi kalau labanya ya bisa aja langsung dikurangkan kepada labanya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, itu salah satu praktik cooking the books juga itu sebenarnya. Ya, makanya hal-hal seperti itu yang harus dilihat ya. Tetapi sekarang sesuai dengan standar perpajakan gitu kan ada ya aset itu ya kalau misalnya laptop berapa tahun umur ekonomisnya 5 tahun gitu kan. Ya kalau 5 tahun dianggap 0 gitu kan. Nah, itu kan kebijakan akuntansi gitu kan. Ada usia manfaat yang sudah ditetapkan gitu kan. Prof, mau tanya Prof. Silakan, Pak. Tadi kan salah satu cooking the book contohnya itu adalah memperlambat aset atau ya menimbun aset. Nah, apakah kita kerjasama sama third party, kita pakai kontrak yang boom scheme itu termasuk cooking books atau itu salah satu part of bisnis untuk mendapatkan revenue dari salah satu sektornya, Prof? Ya, kalau dia berkaitan dengan pihak ketiga ya memang diperkenankan. Ya misalnya itu tadi kendaraan dinas perusahaan, semuanya dari rent car gitu kan. Pihak ketiga rent car ya memang idealnya seperti itu. Jadi akan dapat meminimalisir yang namanya cooking the books. Gitu. Nah itu pemegang saham nggak setuju ya ketika rapat umum pemegang saham dia tanya berapa aset kita. Nah itu biasanya pemegang saham akan keberatan ya ketika aset itu memang banyak ya kecuali memang pemegang sahamnya pemegang sahamnya suaminya, direkturnya istrinya gitu kan, perusahaan keluarga ya memang membolehkan ya kan, memang diinginkan seperti itu. Tapi kalau perusahaan go public jarang ya, saya kira seperti itu. Kalau perusahaan keluarga ya gitu. Perusahaan tertutup lah mungkin ya Prof ya. Betul Pak. Jadi cooking the book itu memang praktiknya banyak dilakukan oleh family company atau juga perusahaan private company ya, perusahaan swasta milik orang tuanya, anaknya manajer begitu kan. Nah biasa itu praktik cooking the book-nya tinggi, tapi go public jarang ya sekarang ini. Ya kemudian juga kita lihat adalah tipe-tipenya jurnal penyesuaian itu yang mana. Nah tipe-tipe dari jurnal penyesuaian itu adalah kasus yang pertama sifatnya deferral, ya. Kasus yang deferral ini bagaimana? Yang sifatnya dibayar di muka. Nah, sifatnya dibayar di muka wajib di-adjust ya. Apa saja itu yang sifatnya dibayar di muka? Banyak gitu ya. Banyak. Contohnya apa? Sewa gedung,
biasanya sewa kantor 5 tahun, gitu kan. Nah, itu wajib disesuaikan mana yang sudah menjadi beban, expense, mana yang masih menjadi aset perusahaan, gitu kan. Itulah yang namanya deferral ya. Contoh lain, kasus deferral, asuransi tadi gitu kan. Apakah asuransi kebakaran, apakah asuransi resiko apa ya? Asuransi kendaraan ya kan? Apakah asuransi jiwa gimana ya? Ya, asuransi lah ya. Sifatnya asuransi itu adalah kasusnya deferral. Contohnya apalagi unearned revenue. Ya, misalnya apa? Misalnya perusahaan udah diterima di muka tapi belum melaksanakan kewajiban. Itu namanya unearned revenue. Misalnya apa? Ya, kalau kita mau nonton bioskop gitu kan. Ya, kita mau nonton bioskop, maka bioskop nontonnya hari Minggu, ya kan, kita order hari Sabtu. Nah, maka bioskopnya akan mencatatnya sebagai unearned revenue. Kenapa? Ya, masih dikatakan dengan pendapatan diterima di muka kan. Masih utang ya. Masih utang sama kita kan. Ketika orang udah duduk nonton, udah jamnya nggak datang ya salah sendiri gitu kan, maka udah jadi pendapatan. Nah, jadi udah revenue. Nah, ketika belum maka disebut dengan unearned revenue. Atau contoh yang lain, ya ketika misalnya langganan majalah, gitu kan. Ya, langganan majalah 1 bulan ya. Kita bayar 1 bulan. Majalahnya datang tiap hari gitu ya. Nah, itu namanya perusahaan penerbitnya menerima unearned revenue. Banyak contoh yang lainnya, misalnya tiket pesawat gitu ya. Garuda itu sering mencatat unearned revenue. Ya, ketika misalnya terbangnya minggu depan gitu kan, maka perusahaan Garuda akan mencatat unearned revenue. Pas mau terbang ternyata positif gitu kan. Ya, kalau dia positif maka dikembalikan gitu kan, cashback atau dijadwalkan ulang penerbangannya gitu kan. Nah, jadi ketika sudah terbang ya maka dikatakan revenue. Ketika belum terbang maka status perkiraannya adalah perkiraan unearned revenue. Nah, jadi itu namanya adalah kasus deferral ya. Sedangkan kasus accrual pendapatan terutang. Nah, jadi pendapatan terutang sudah diakui pendapatan tapi belum diterima kasnya. Itu tadi contohnya kontrak gitu kan. Tanda tangan kontrak ya itu dikatakan dengan accrued revenue ya, pendapatan terutang. Atau juga accrued expense, beban terutang. Ya, beban terutang gimana contohnya? Ya, perusahaan punya 10 karyawan, ya kan? Maka 10 karyawan pada tanggal 28 Februari itu akan mencatatkan beban gaji, hutang gaji ya. Maka di debit adalah beban gaji di debit, kreditnya hutang gaji. Ketika tanggal 1 gajian gitu ya, maka yang terutang gaji, yang accrued expense tadi gitu ya, akan direalisir, ya dibayarkan gajinya kan. Maka dibayarkan gajinya, di debit hutang gaji dan di kreditnya kas gitu kan. Maka hutangnya lunas ketika membayar gaji karyawan. Rob, mau tanya, kalau investasi itu termasuk yang accrued revenues, Rob? Ya, kalau dia investasi, ya accrued revenue dia, Pak. Oke. Ya, karena akan menghasilkan pendapatan, gitu kan? Akan menghasilkan pendapatan. Apakah pendapatannya direalisir atau belum direalisir? Ya, itu nanti kategorinya adalah unearned revenue, seperti itu ya. Oke, Dan, tapi dia di awal termasuk di accrual ya? Ya, pada di awal dia termasuk accrual ya, ketika sudah dicatat ya kan, sudah dicatat Ya. tapi belum direalisir. Oke, kemudian juga kita lihat di sini Bapak Ibu adalah laporan keuangan yang namanya trial balance. Nah, jadi trial balance ini nggak disajikan dia kepada pemegang saham. Ya, ini hanya alat bantu oleh akuntan ya. Jadi akuntan itu alat verifikasinya, alat menilai imbang atau tidaknya, namanya trial balance. Jadi kalau dalam rapat umum pemegang saham, ya ini nggak disajikan kepada pemegang saham. Tapi ketika bagian akuntan rapat sama direktur, ya trial balance bisa saja disajikan, ya karena ini
hanya alat verifikasi internal, gitu ya. Jadi isinya trial balance ini adalah perkiraan yang nominal account dan juga real account, ya. Jadi walaupun ada kata balance, beda dengan yang namanya balance sheet, ya. Jadi trial balance itu bukanlah balance sheet, ya. Balance sheet itu kan istilah dulu, ya. Istilah sekarangnya namanya statement of financial position. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Prof, mau tanya sebentar, Prof. Ya, Pak. Silakan. Ini tidak disampaikan ke kita sebut RPS ataupun ke top level selanjutnya karena apa, Prof? Atau preventionnya untuk mencegah intervention terlalu jauh di internal suatu perusahaan atau ada interest yang lain, Prof? Nah, Karena saya lihat di sini kan ada termasuk salary dan rent expenses. ya, ini trial balance ini hanya alat mengecek, Bapak Ibu, ya, jurnal itu udah benar atau enggak isiannya, sudah benar enggak debit kreditnya, cuman itu. Ya, jadi hanya untuk mengecek benar tidak penjurnalan, karena kan proses yang namanya trial balance adalah jurnal, ya. Bisa saja salah input jurnal. Ya, kalau salah input jurnal dampaknya kemana? Dampaknya ke trial balance-nya nggak imbang, beda saldonya. Debitnya beda dengan kreditnya. Nah, itu kalau salah jurnal. Nah, jadi memang murni, ya, trial balance ini ya manajer, ya, atau juga direktur itu akan mengecek, oh nggak imbang balance-nya, apa trial balance-nya, berarti kamu salah jurnal ini. Ya, apa ya, apa namanya, teguran gitu kan kepada akuntannya. Kamu gimana sih kerjanya? Trial balance ini nggak balance nih, katanya. Berarti kamu salah jurnal. Coba cek dulu lah mana yang belum dicatat. Oh iya Pak, betul. Ternyata ada transaksi yang belum saya catat. Nah, itulah penelitiannya di trial balance. Internal audit, ya, Prof? Ya, istilahnya. betul Pak. Untuk internal, gitu ya. Tapi kalau sampai ke level yang selain internal, ada mungkin external audit ini mungkin bisa ngecek yang ini, ya, Prof, ya. Contoh Ya, nih, kalau di dia trial external, balance ini. kalau dia external audit kan dari laporan keuangan ngeceknya ke jurnal, kan gitu. Ya, kalau dia mengeceknya ke bukti kan gitu, dari jurnal ke bukti, itu kan external audit, ya. Nah, kalau dia internal audit, sudah benarkah ini semuanya disajikan secara valid? Nah, itu fungsi dan kedudukan internal audit. Oke. Nah, baik, kemudian kita lihat lanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara menjurnalnya? Nah, jadi untuk yang menjurnal tadi kasusnya penyesuaian, untuk yang kasus deferral itu gimana sih jurnalnya? Kalau kasusnya misalnya berkaitan deferral tadi kan yang sifatnya yang dibayar di muka, ya. Ya, prepaid. Ya, prepaid. Nah, inilah jurnalnya prepaid. Jadi yang prepaid itu adalah kalau tipenya prepaid expense dan juga untuk pendapatan, ya, jadi beban diterima di muka atau pendapatan diterima di muka. Ya, jadi kalau dari sisi pendapatan namanya unearned revenue, kalau dari sisi beban namanya prepaid expense. Nah, ini. Nah, jadi di sini untuk yang sifatnya prepaid expense selalu di debitnya beban, Bapak Ibu, ya. Maka di sini expense itu di debit, ya. Jadi prepaid expense beban, ya. Beban dia, Pak. Ya, salah satunya adalah supplies, perlengkapan. Nah, beda ya perlengkapan dengan peralatan. Atau bahasa orang kantor di pemerintahan namanya inventaris, katanya kan. Nah, orang itu sering menyebutnya inventaris. Ini inventaris kantor, katanya. Ini perlengkapan kantor. Jarang dia bilang perlengkapan kantor, ya. Tapi kalau perusahaan udah pasti. Ya kan, perlengkapan kantor ini, bukan inventaris. Kalau bahasa inventaris itu sebenarnya nggak dikenal secara akuntansi, gitu ya. Yang dikenal akuntansi adalah perlengkapankah, peralatankah. Nah, itu ya. Jadi yang dikatakan dengan supplies di sini yang sifatnya adalah habis dalam satu periode laporan keuangan. Nah, itu dikatakan dengan supplies. Misalnya apa? Kertas, gitu ya. Dulunya di Januari 5 rim, ya kan, kemudian kalau laporan kuartal di April tinggal 1 rim. Nah, itu dikatakan dengan supplies. Nah, contoh jurnalnya ini. Nah, jadi contoh jurnalnya dalam hal ini misalnya beban supplies senilai 1.500.
Nah, kemudian juga nilai suppliers-nya yang tersisa di aset, ya kan, itu turun 1.500 gitu ya. Nah, jadi asetnya turunlah 1.500, maka ekuitasnya turun ya 1.500. Maka ekuitas yang turun itu namanya supplies expense dan di kreditnya supplies ya. Jadi jurnalnya adalah supplies expense, kreditnya supplies. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Setelah itu posting ya kan ke buku besar. Jadi ke buku besar supplies expense, ke buku besar supplies. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu sama dengan jurnal umum. Ya, mulai dari fase basic analysis, kemudian masukkan ke equation analysis, ya, kemudian tentukan debit credit analysis, ya, kemudian juga journal entries, ya, sampai pada posting. Setiap jurnal pasti posting. Nah, itu ya. Asuransi. Nah, asuransi juga sifatnya dibayar di muka tadi kan. Ya, Ya. kita bayar klaim asuransi ya. Kalau kita beli mobil kredit gitu kan, itu biasanya masa kreditnya 3 tahun, maka 3 tahun diasuransikan. Ya kan pakai Garda Auto, pakai Allianz, ya kan pakai apa lagi. Nah, itu kan 3 tahun gitu kan. Itulah yang dicicil gitu kan. Masuk ke harga mobil, maka sekian cicilannya katanya. Maka asuransi itu ketika misalnya mobilnya di 2 tahun lunas maju gitu kan, maka masih ada nggak hak si pemegang polis? Masih ada gitu kan. Masa itu kan udah dibayar ya. Udah dibayar itu 3 tahun. Ya kan ketika 2 tahun itu lunas kendaraannya, ya maka yang sudah yang sudah habis namanya beban asuransi, beban asuransi gitu kan. Udah menjadi beban. Yang belum yang masih bisa diklaim, makanya asuransi itu ya bisa di refund katanya kan, istilah perusahaan namanya refund. Nah, refund ya kan. Ya boleh. Karena apa? Secara akuntansi itu harus disesuaikan ya kan, mana yang sudah jadi beban, mana yang masih menjadi aset. Kalau masih menjadi aset bisa diklaim. Ya, makanya ya pengembalian asuransi itu harus dilakukan gitu ya. Jadi nggak ada istilah habis gitu kan. Jadi kalau secara habis bisa dibuktikan secara akuntansi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau mendebat apa gitu kan, debatlah secara akuntansi gitu kan. Kalau debat secara akuntansi ada asumsi secara akuntansi bisa semuanya dikembalikan. Nah, itu saya sering gitu kan seperti itu ya, Pak, ini nggak bisa dikembalikan. Wah, bagaimana mungkin jurnalnya ini gitu kan. Nah, ketika saya bilang jurnalnya ini, diam dia gitu kan. Ya memang boleh gitu kan. Bisa di-refund. Nah, ini pernah gitu kan. Saya lakukan juga gitu kan. Waktu apa ya asuransinya 2 tahun lunas, maka setahun lagi balikin dong gitu kan. Ya balik gitu kan. Kalau preminya 15 juta, tahun pertama habis 5 juta, tahun kedua habis 5 juta, tahun ketiga dikurangi biaya administrasi 3.500.000, kembalikan nggak apa-apa gitu kan. Masuk ke rekening lagi. Ya, karena memang Oh, jurnalnya maksudnya di 2 tahun udah selesai, Prof, gitu? ya 2 tahun selesai. Oh. Ya, misalnya 1 bulan 5 juta gitu kan cicilannya. Ya kan ternyata kita bayar 10 juta, kan bisa ya lunas kan. Ya. Nah, 2 tahun lunas gitu kan. Maka mau ganti mobil, ada merek baru, keluaran baru dengan ganti. Nah, ini kita klaim sisanya. Bisa gitu ya. Jadi jangan diapakan ya, itu dijual mobilnya habis gitu kan. Habis. Ya klaim aja sisanya gitu. Bisa dikembalikan. Nah, ini contohnya asuransi Bapak Ibu ya. Jadi jurnal standarnya kalau di penyesuaian ya misalnya ini ya, dibayar beban asuransi 50, ya kan? Maka statusnya apa? Ya, maka statusnya adalah beban asuransi debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Ya, ini ya. Ya, jadi asuransi dibayar di muka ini aset ya, Bapak Ibu ya. Aset. Nah, depresiasi, nah inilah yang terjadi ya. Jadi depresiasi itu adalah pengalokasian biaya. Nah, biaya ya, bukan beban, Pak. Jadi pengalokasian biaya terhadap aset ya menjadi beban selama masa manfaatnya. Nah, inilah dikatakan dengan
depresiasi, gitu ya. Nah, jadi depresiasi di sini objek jurnal penyesuaian juga. Jadi seluruh aset harus didepresiasi, gitu ya. Jadi makanya kalau kita punya kendaraan, gitu kan, kalau secara perusahaan rugi perusahaan, ya kan, beli kendaraan mahal-mahal, belinya dari hutang lagi, gitu kan, lantas depresiasikan lagi, wah itu ruginya gitu ya, banyak sekali, gitu kan. Jadi makanya depresiasi di sini ya itulah selama masa manfaat pakailah sebanyak mungkin kendaraannya, karena mau tidak mau itu akan menyusut ya karena waktu, gitu ya. Jadi bukan karena pemakaian sebenarnya. Prof, mau tanya Prof. Akan. Jadi kan aset ini yang kelihatan contoh ya, saya cuman ini aja sih, wondering aja. Ya. Kalau karyawan itu, apakah ada nggak sih satu perusahaan yang memperhitungkan depresiasi dari nilai asetnya ketika perusahaan itu menganggap karyawan itu sebagai aset, Prof? Ya. Jadi kalau karyawan sebagai aset, berarti dia sebagai intangible, gitu kan, aset yang intangible. Ya, intangible. Nah, jadi yang intangible aset, makanya sekarang ada yang namanya apa itu ya? Ya. Saya lupa istilahnya. Nah, memang harus sifatnya intangible itu harus diamortisasi namanya, Pak. Jadi untuk yang fisik yang nampak secara mata namanya depresiasi, kemudian yang intangible itu amortisasi. Nah, jadi karyawan yang dianggap sebagai aset juga harus diamortisasi, gitu ya. Jadi sepanjang ada penyajiannya di neracanya, gitu kan. Tapi kalau nggak disajikan di neraca ya, misalnya keahlian perusahaan karyawan ya dianggap sebagai intangible asset, gitu kan, maka wajib diamortisasi. Ya. Prof, maksudnya mau tanya juga, udah pernah nggak Prof ngelihat yang kayak gitu di tempat yang lain? Wah, itu biasa ya Pak ya. Misalnya perusahaan klub sepak bola biasa. Ya. Jadi klub sepak bola kan itu makanya nilai apa ya? Kalau perusahaan sepak bola itu yang disajikan nama pemainnya kan sebagai intangible asset gitu. Jadi kalau ada pemainnya 24 orang ya berapa masing-masing nilai apa ya? Makanya ada nilai transfernya 40 juta gitu kan. Tapi cenderung naik ya Prof harganya, apa tadi diamortasi tadi, tapi cenderung naik ya harganya, value-nya dibandingkan aset yang kalau dia value-nya, kalau diamortisasinya kan dia tetap seiring dengan masa waktu. Nah, ketika misalkan aset itu dilelang, dijual, itu kan berdasarkan pada nilai pasar gitu kan. Jadi nilai market value-nya berapa gitu kan. Jadi itu depresiasinya mengikuti waktu, sedangkan harga jualnya mengikuti pasar. Nah, itu Oke. Thank you, Prof. Ya. Jadi depresiasi itu jurnal standarnya, depreciation expense di debit ya, Bapak Ibu ya. Kemudian kreditnya accumulated depreciation. Nah ini. Jadi kasus depresiasi wajib di depresiasi ya. Kemudian yang sifatnya prepaid expense gitu ya. Nah, jadi prepaid expense di sini baik yang dibayar di muka seperti asuransi ya. Kemudian suppliers, beban iklan, beban sewa ya kan, beban depresiasi. Nah, ini semuanya di-adjust gitu ya. Jadi alasan pengadjustannya ini gitu ya. Prepaid expense originally recorded in asset account have been used gitu ya. Nah, jadi jurnal standarnya semuanya di debit beban ya. Kemudian di kreditnya kontranya adalah aset ya, Bapak Ibu. Ini. Dan unearned revenue tadi itu yang seperti saya katakan bahwasanya unearned revenue itu tadi pendapatan yang sudah diterima di muka tapi belum direalisir oleh perusahaan. Namanya unearned revenue. Nah, ini ya. Liabilities ya, bagi kewajiban bagi perusahaan itu adalah disajikan di neracanya adalah hutang ya. Jadi bukan masuk ke pos laba rugi dia, tetapi ke kelompok utang. Kapan apa bisa dikembalikan gitu kan. Ya, misalnya penerbangan ya. Penerbangan ya. Ya, tiket. Ya, makanya sebenarnya tiket itu bisa dikembalikan ya. Kalau ada alasan yang logis gitu memang untuk bisa kembali. Tadi misalnya orang ya ketika udah bayar
udah booking pesawat gitu ya, udah pesan tanggal dan jam tertentu, kemudian di PCR gitu kan positif gitu kan, maka di return bisa gitu kan, atau dijadwalkan kembali. Maka sepanjang itu ya perusahaan masih mencatatnya sebagai unearned revenue ya, atau sebagai liabilities. Nah ini contohnya jurnalnya. Jadi untuk unearned revenue itu selalu Bapak Ibu di debit unearned service revenue ya. Kemudian di kreditnya service revenue ya. Jadi di sini ini kelompok utang ya, ini kelompok pendapatan. Dan lalu diposting ke buku besar. Nah, ini apa gitu ya? Di era pada saat ini ya, artificial intelligence atau juga Internet of Things atau juga berkaitan dengan blockchain itu semuanya kan sudah serba digital kan. Ya, tapi serba digital di sini adalah yang validnya itu adalah pada saat input datanya ya. Yang paling penting adalah sekarang input datanya. Pelaporannya udah nggak masalah lagi. Jadi kesahihan input data. GoFood misalnya atau juga pesan Grab gitu kan. Nah, itu kan yang penting kita isi yang benar gitu kan. Titik input di mana, tujuannya kemana. Itu harus benar baru muncul harga. Nah, harga itu udah sistem yang menjurnalkan semuanya. Prof, bentar Prof, tanya dong. Yang service revenue itu tanda panah merah yang ke bawah yang 400 karena ada 3 kolom itu maksudnya gimana Prof? Ya, service revenue kan ini pendapatan ya Pak. Ya, Ya. pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa ya diakui, pendapatan diakui ya kan. Karena accrual basis tadi. Kemudian diakui juga pendapatan diterima di muka. Nah, ini ya. Jadi pendapatan diterima di muka juga diakui. Jadi sisi lain dia hutang ya kan. Ya, beban. Pendapatan. Ya. Oke. Nah, jadi unearned revenue itu jurnal standarnya Bapak Ibu adalah debitnya liabilities, kreditnya revenue ya. Nah, ini di adjusting entries-nya. Ya, kemudian juga kita melihat ya prepare adjusting entries for accrual ya. Nah, kalau kasusnya adalah kasus deferral ya. Sekarang kasusnya accrual. Jadi dua hal ini aja yang melatar belakangi perusahaan melakukan penjurnalan ya, Bapak Ibu ya. Penjurnalan penyesuaian yaitu kasusnya accrual ya, kemudian juga kasus deferral, kemudian kasus karena waktu. Itulah tadi depresiasi ya. Nah, jadi untuk adjusting entries ini yang untuk accrual base. Nah, ini di latar belakangi ya adanya pendapatan yang terutang, accrued revenue. Ya, pendapatan yang terutang. Ya, contohnya ini. Bulan Oktober, Yazid Advertising yang menerima jasa senilai 200 yang tidak ditagih kepada kliennya sebelum tanggal 31 Desember gitu ya. Nah, bagaimana penjurnalannya? Ya, maka ada namanya pendapatan yang terutang gitu kan. Jadi pendapatan yang terutang di situ dianggap sebagai piutang. Ya, maka piutang di debit ya pengakuan piutang ya, karena tadi kan belum dicatat kan, belum belum ditagih. Ya, belum ditagih. Berarti kan piutang ya. Ya, maka di debit lah piutang, di debit account receivable piutang ya. Di debit kreditnya adalah service revenue, pendapatan. Nah, ini pengakuan piutang ya. Jadi piutang itu kan nanti dibayar. Dibayar maka diakui pendapatan. Silakan ada yang mau kita diskusikan? Nah, jadi dampaknya timbullah piutang, timbullah pendapatan. Nah, jadi jurnal lazimnya gimana? Jurnal normal untuk accrued revenue ini. Ya, aset di debit, kreditnya revenue ya. Oke. Dan kemudian lagi kasus yang lainnya adalah yang berkaitan dengan bunga. Nah, itu ya. Jadi ada bunga yang terutang, ada yang pendapatan bunga. Ya. Jadi yang kapan diakui pendapatan bunga, kapan diakui bunga terutang. Nah, maka di sini ya kalau misalkan saya ada minjam ke bank gitu kan.
Nah, maka kalau kedudukan saya sebagai perusahaan, gitu kan, maka saya sudah mencatatkan itu bunga terutang. Nah, ya, jadi bunga terutang tanggal 1 wajib saya bayar. Ya, maka jurnal yang pencatatan yang saya lakukan itu adalah beban bunga, ya kan? Beban cicilan di debit, kreditnya utang. Ya kan? Ketika tanggal 1 saya bayarkan, maka utang cicilan di debit, kreditnya kas. Nah, itu ya. Itu mekanisme penjurnalannya. Maka ketika mau tutup buku, ya kan? Maka wajib disesuaikan ya Bapak Ibu. Maka dikatakan dengan bunga yang terutang, diakui ya di jurnal. Nah, itu. Nah, jadi hitungan-hitungannya sebagai berikut ya. Jadi beban bunga di debit, kreditnya hutang bunga di kredit. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Termasuk di sini pajak ya. Ada pajak terutang, ada yang sudah jadi beban pajak, gitu kan? Ya kan karena apa? Ya perusahaan memungut kan gitu, Bapak Ibu ya. Dia pungut pajak. Kapan dibayarnya? Ya ketika dia mengeluarkan yang namanya apa ya? SSP ya, surat setoran pajak gitu kan. Nah, ketika menerbitkan SSP itu kan dia akumulatif ya sifatnya Bapak Ibu ya. Bulanan ya kan. Maka ketika bulanan maka bayarkan kantor pos maupun bayar bank gitu kan. Nah, jadi SSP itu itulah menunjukkan bukti terutang pajak. Ya kan? Nah, itu membuktikan terutang pajak diisi gitu kan. Nah, begitu juga gaji. Nah, gaji ya, yang seperti saya contohkan tadi, kapan dia dianggap sebagai beban gaji, ya, kapan dianggap sebagai terutang gaji, dan kapan dianggap sebagai beban gaji. Nah, jadi kondisinya perusahaan itu tiap bulan dia akan mengalami terutang gaji, ya kan, dan akan menjurnal beban gaji. Nah, jadi dua hal itu yang ketika dia terutang, maka terutang itu ketika masuk periode pelaporan keuangan misalnya kuartalan gitu kan, atau juga tahunan, ya berapa yang terutang ya di jurnal sebagai jurnal yang terutang, accrued ya, accrued salaries Bapak Ibu. Nah, jurnalnya adalah beban gaji di debit, kreditnya utang gaji. Nah, ini ya. Beban gaji dan kreditnya utang gaji. Ada yang mau diskusikan? Silakan. Sama juga kayak bonus ya, Prof ya. Bonus tahunan nol. Ya, bonus tahunan. Ya kan, bonus tahunan perusahaan menganggarkan ya bonus 100 miliar untuk karyawannya, gitu kan. Maka ketika perusahaan itu sudah disetujui RUPS, gitu kan, bonus, gitu kan, maka perusahaan wajib menjurnal ya ketika mau menyusun laporan keuangan dia akan jurnal beban bonus di debit, kreditnya hutang bonus 100 miliar, gitu kan. Ketika dibayarkan kapan? Ya misalnya dibayarlah bonus. Ya dibayar bonus maka hutang bonus di debit, kreditnya kas ya karena sudah atau bank ya karena dibayarkan. Nah, itu jadi diakui sebagai bonus yang terutang atau accrued bonus. Sentim ya, accrued sentim. Iya, sentim. Ya. Ya, gaji dan utang ya atau gaji dan upah ya. Upah terutang, gaji terutang. Nah, itu wajib masuk di jurnal penyesuaian ya. Kalau ini termasuk di mana ya, Prof? Jurnal ini kalau yang ini termasuk misalnya pembebanan kesehatan karyawan. Itu di sisi perusahaannya itu dia termasuk accrued salaries, accrued cost atau apa? Nah, kalau dia kesehatan itu dia berarti ya kan, kesehatan ini kan misalnya dalam bentuk asuransi ya, Manulife ya. Ya, kalau dia Manulife dia bayar premi gitu kan. Ya, kan dibayar oleh perusahaan untuk tanggungan kesehatan. Ketika ada sakit, masuk rumah sakit yang bayar perusahaan gitu kan. Sebenarnya yang bayar adalah Manulife kan gitu ya modelnya ya. Nah, berarti kalau dia demikian masuk kategori asuransi tadi Pak ya, prepaid. Yang deferral ya. Ya, oke. Ya, itulah dia. Kemudian nah jadi jurnal untuk
yang sifatnya accrued expense, di debit expense dan kreditnya liabilities ya. Ini standar internasionalnya Pak ya, diakui di mana-mana nih, jurnalnya nih. Jadi kalau nggak jurnal seperti ini, maka dianggap mal standar ya, tidak sesuai dengan standar. Ya. Kemudian, nah inilah resumenya ya. Jadi kalau kita mau jurnal yang kasusnya prepaid, expense gitu ya, maka jurnalnya di debit expense, di kreditnya aset gitu ya. Kalau mau menjurnal yang sifatnya unearned ya, atau pendapatan diterima di muka, liabilities revenue. Ya kalau mau menjurnal accrued revenue, ya ini di jurnal aset dan kreditnya revenue ya. Kalau menjurnal accrued expense ya, kreditnya liabilities. Nah, itu ya. Dan kemudian juga kita lihat ya trial balance tadi. Nah, jadi trial balance ini tadi menunjukkan keseimbangan aja ya. Apakah yang di jurnal itu, apakah kerjaannya akuntan sudah menjurnal dengan akurat ya, sudah menjurnal dengan tepat, maka alat verifikasinya namanya trial balance ya. Nah, jadi trial balance ini pada akhirnya ya kan itu akan membantu ya akuntan untuk menghasilkan laporan keuangan yang namanya income statement ya. Dan juga laporan laba ditahan. Nah ini. Dan laporan laba ditahan. Jadi laporan laba ditahan di sini liputi adalah laba ditahan awal ya, kemudian ditambah dengan laba bersih. Nah, laba bersih ini dapatnya dari income statement ya kan, kemudian dapatlah naik dan juga turunnya laba ditahan ya. Kemudian dikurangi dengan dividen ya kalau ada. Ya, kalau perusahaan bayar dividen ya, dapatlah laba ditahan akhir. Nah, inilah hubungannya antara trial balance ya, income statement dan juga return earning statement ya, Bapak Ibu. Sebenarnya ini kerjaannya akuntan ya, tapi sebagai manajer ya Bapak Ibu wajib tahu juga kan apa yang dilakukan oleh mereka gitu kan. Dan penyajiannya di statement of financial position ya. Jadi yang namanya trial balance tadi setengah ada di income statement, sisanya ada di statement of financial position. Nah, makanya dia namanya trial balance ini. Tapi kalau dengan sistem yang sekarang komputerisasi, sepanjang kita benar menjurnal, maka ini nggak terlihat lagi. Ya, ini tinggal klik kita kan. Tinggal klik, saya mau income statement, klik. Ya, tersajilah income statement-nya. Saya mau cash flow statement, maka klik, terjadilah penyajian laporan keuangan cash flow statement. Nah, itu. Baik, silakan ada lagi yang mau kita diskusikan Bapak Ibu di topik ini. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja pertemuan kita dan kita lanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya untuk nilainya nanti dari paper itu ya Bapak Ibu untuk disampaikan kepada saya dan nanti segera saya terbitkan ya. Satu paper 2 orang. Ya, Prof. Prof, Silakan. saya ini sebenarnya Prof mau tambahin sedikit, mungkin mewakili teman-teman juga. Nah, pelajaran akuntansi ini, apalagi untuk yang sekarang ini sangat menarik, Prof. Namun karena kita tidak punya basic akuntansi, kita butuh usaha 2 kali lipat untuk mengejar ketertinggalan sepertinya, Prof. Jadi kalau nanti pun ada mungkin satu sesi untuk kita saling catch up lagi, karena kita mungkin bisa terlalu cepat untuk ngejar ketertinggalan, kita bisa connect kembali ya, Prof. Betul, Pak. Jadi kalaupun ada nanti yang mau didiskusikan, saya siap membalas juga via WA ya, Bapak Ibu. Tapi Baik, intinya sebenarnya akuntansi ini adalah kerjaannya clerk, gitu kan? Artinya kerjaan pegawai yang paling rendah. Nah, itu sebenarnya. Jadi ya sebagai manajer ya Bapak Ibu tahunya kan bahwasanya kebijakan pusatnya menghasilkan laba enggak, gitu kan? Labanya berapa? Nah, sebenarnya kan gitu kan. Jadi mekanisme pelaporannya ya itu urusan orang akuntansi. Tapi Bapak Ibu hanya mengetahui aja, gitu kan? Apa yang dikerjakan mereka dan bagaimana maknanya ya itu intinya, gitu kan? Bapak Ibu. Baik, Prof. Ya. Terima Ya, kasih, baiklah. Prof. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti bisa diulang kembali videonya, nanti saya share kembali pada Komting ya.
Dan saya kira itu saja pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan sukses ya pada Bapak Ibu sekalian ya, para peserta eksekutif. Ya. Ya, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Selamat pagi Pak, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy weekend. Terima kasih, Prof. Baik, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu.